Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kita akan membahas perencanaan perbaikan pembelajaran dalam PTK. Nah, sebelumnya di awal saya sudah membahas terkait dengan karakteristik PTK, lalu ada keterbatasan PTK, lalu ada prosedur PTK. Nah, sekarang terkait dengan perencanaan perbaikan di pembelajaran PTK. Nah, ini kalau kita melihat bagan atau gambarnya begitu ya, dari mulai pertama itu adalah refleksi. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan prosedur PTK ya. Kalau masih ada yang belum menyimak runtutan video ini, boleh silahkan disimak ya, yang sebelum-sebelumnya, video-video sebelumnya. Nanti saya tempelkan di link deskripsi ya di video ini agar nyambung begitu ya. Nah, di sebelumnya itu kan prosedur penelitian PTK mulai dari yang pertama itu adalah rencana, lalu tindakan, lalu analisis data ya, lalu baru ada refleksi. Nah, di refleksi ini kan kemarin sambil untuk mengingatkan ya, refleksi itu digunakan atau dilakukan ya bukan hanya oleh si peneliti atau guru. Jadi kita juga boleh meminta reaksi ya dari si siswa. Jadi boleh minta kesan atau reaksi. Lalu misalkan alasannya seperti apa, lalu boleh juga mereka memberikan pendapat atau masukan terkait misal contoh aplikasi terkait dengan metode pembelajaran. Begitu. Jadi bukan hanya satu ya, bukan hanya dari si peneliti begitu. Nah, selanjutnya di refleksi kita ada bagian ini ada identifikasi, analisis dan merumuskan masalah. Ya, tentu ketika kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan yaitu mulai dari tindakan dan analisis data, maka kita mulai mengidentifikasi atau menemukan kelebihan, kekurangan gitu ya, atau hal-hal yang belum maksimal di dalam proses implementasi. Contoh misalkan tadi metode pembelajaran yang dipraktekkan di kelas gitu. Jadi benar-benar kita merefleksikan atau meneliti satu-satu gitu ya, apa yang sudah kita aplikasikan, apakah sudah sesuai dengan RPP, kendalanya di mana gitu ya. Nah, permasalahannya apa gitu. Jadi identifikasi ini sangat amat penting di awal proses refleksi guna nanti keberlanjutannya untuk menyusun penelitian tindakan kelas gitu. Nah, selanjutnya analisis. Nah, setelah tadi kita mengidentifikasi ada A, B, C, D, E gitu misalkan. Kelemahannya lah katakan contoh. Nah, kita mulai menganalisisnya apa nih sebab dari kelemahan dalam metode pembelajaran ini. Apakah misal contoh kurangnya maksimal dalam penerapan pelaksanaan gitu ya. Terus misalkan contoh selanjutnya setelah dianalisis, analisis diuraikan ya. Jadi setelah dianalisis ternyata setelah tadi tidak maksimal, lalu selanjutnya adalah waktu yang direncanakan itu misalkan tidak pas, yang tadinya misalkan perencanaannya 2 kali 45 menit ternyata baru sampai di 70 menit saja gitu ya. Nah, itu kan kurang. Terus apalagi misalkan di dalam proses metode pembelajaran yang diaplikasikan guru ya belum sesuai dengan RPP untuk misalkan menjelaskan, memberikan persepsi gitu ya. Sehingga anak di dalam proses pembelajaran itu masih bingung gitu. Jadi tidak maksimal dalam menangkap proses pembelajaran dengan metode yang digunakan. Gitu ya, seperti itu. Itu semua dari hal-hal yang kecil saja gitu. Apakah misalkan anak sudah siap belum pada saat proses pembelajaran atau pada saat mengaplikasikan metode ini, apakah masih
bercanda atau masih belum fokus. Nah, itu kan di awal harus diberikan treatment agar proses itu sesuai dengan RPP. Jadi memang terkait dengan analisis ini benar-benar hal-hal yang detail, yang kecil itu harus digunakan gitu ya. Harus diuraikan ya, dengan baik. Nah, selanjutnya adalah merumuskan masalah. Nah, setelah identifikasi analisis, maka kita merumuskan masalah. Nah, di merumuskan masalah ini ya tentu kita memilih katakan yang paling urgent, yang paling kita temukan sebabnya berimpact atau berimbas berdampak kepada pembelajaran yang lebih efektif dengan metode pembelajaran gitu. Jadi kita benar-benar merumuskan dari beberapa yang sudah diidentifikasi gitu. Karena kan bisa jadi dari satu sebab itu dari beberapa sebab itu kan bisa disintesis menjadi satu sehingga nanti itu yang menjadi fokus untuk perbaikan pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya ini ada bagian mengembangkan alternatif tindakan. Nah, dan di mengembangkan alternatif tindakan ini kan posisinya adalah mendrag gitu alternatif-alternatif atau solusi-solusi yang bisa dilakukan di dalam rangka menyelesaikan rumusan masalah yang sudah dibuat. Nah, acuannya apa? Acuannya bisa satu dari teori atau pendapat pakar, lalu referensi, lalu pandangan supervisor. Nah, di teori ini kan posisinya berbeda dengan konsep. Kalau teori itu kan hasil penelitian gitu ya, pembuktian penelitian. Nah, jadi kalian atau teman-teman bisa mencari hasil-hasil penelitian yang mungkin relevan terkait dengan judul yang teman-teman miliki gitu. Entah itu metode pembelajaran ya, media pembelajaran, strategi pembelajaran itu dicari tuh teori-teorinya. Karena biasanya itu akan menguatkan di dalam proses kita menulis di PTK, penelitian tindakan kelas. Tentu juga ada pendapat pakar ya. Acuannya itu pendapat pakar banyak sekali ahli-ahli pakar, bisa ahli pakar penelitian ya, prosedur penelitian. Nih gitu dari pakar pendidikan yang berkaitan dengan kelas gitu ya. Itu juga bisa. Banyak sekali pakar-pakar di bidang pendidikan, terutama misalkan research action gitu, action research gitu ya. Lalu referensi ini tidak kalah penting ya. Jadi kalian boleh mencari referensi di Google Scholar atau misalkan di Scopus ya, atau di Skimago gitu boleh gitu ya. Jadi artikel-artikel atau referensi-referensi yang benar-benar bisa dikatakan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau kevalidannya, sehingga itu akan benar-benar mendorong kita di dalam proses pembuatan alternatif tindakan ini benar-benar bersumber dengan yang terbaik begitu, sehingga nanti kita pada saat diskusi dengan misalkan dosen pembimbing dan lain-lain itu akan lebih kuat gitu ya. Nah, lalu pandangan supervisor. Nah, pandangan supervisor juga sama nih, karena kan nanti kalau misalkan boleh dikatakan supervisor itu pembimbing ya. Jadi pembimbing satu boleh, pembimbing dua boleh gitu. Jadi pandangan supervisor ini menjadi hal yang penting karena supervisor itu atau pembimbing itu secara sederhana mereka memiliki pandangan yang kuat gitu terkait dengan research penelitian tindakan kelas yang kalian buat gitu, karena mereka sudah berpengalaman berbeda gitu ya. Ya tentu pengalaman-pengalaman itu menjadi dasar bahwa pandangan atau kerangka berpikir dari seorang pembimbing itu dibutuhkan pada saat kalian menulis PTK gitu ya. Nah, selanjutnya ketika sudah alternatif-alternatif tindakan itu sudah dibuat, maka dicarilah yang paling efektif atau yang memang secara sederhana itu menyelesaikan rumusan masalah. Tentu membuat rencana perbaikan. Jadi alternatif tindakan yang sudah ada gitu ya dipilih dan dituangkan dalam rangka membuat rencana perbaikan pembelajaran di RPP ya, atau di modul ya kalau di Kurnas. Nah, sehingga itu nanti akan endingnya begitu ya, di dalam proses rencana perbaikan itu karena sudah ada alternatif-alternatif tindakan perbaikan yang
dipilih gitu, itu akan lebih nanti akan memudahkan kalian gitu. Jadi kalian tinggal membuat rencana perbaikan gitu. Tadi misalkan kalau misalkan terkait dengan kurang optimal ya dioptimalkan gitu. Misalkan pada saat siswa akan mulai belajar masih belum fokus, nah difokuskan dulu seperti apa. Jadi disitulah pentingnya membuat rencana perbaikan dengan proses refleksi gitu ya. Lalu selanjutnya mempersiapkan instrumen pengumpulan data. Nah, mempersiapkan instrumen pengumpulan data ini tentu ya berdasar dari proses refleksi mulai dari identifikasi sampai membuat rencana perbaikan. Jadi instrumen pengumpulan data kan nanti bisa ada angket, kuesioner gitu ya. Dan itu indikator-indikatornya disesuaikan. Jadi ketika misalkan kita sudah dapat nih gitu ya rencana perbaikan seperti apa, maka kita sudah mulai membuat instrumen atau tadi angket yang memang digunakan untuk pengumpulan data untuk mendapatkan data terkait dengan solusi gitu ya yang nantinya diaplikasikan, yang nanti menjadi hasil pembahasan pada saat proses kita menulis PTK. Nah, itu akan menjadi sangat amat penting di dalam prosesnya. Maka tentu juga di dalam proses instrumen pengumpulan data, proses pembuatannya, indikator-indikatornya harus dengan sangat amat jelas gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk asal kita buat indikator atau misalkan instrumen butir soal, tidak. Itu berdasarkan dari proses refleksi, berdasarkan knowledge ya, berdasarkan pengetahuan terkait dengan bagaimana kita menyusun instrumen pengumpulan data. Jadi bukan asal-asal, karena kan nanti ada proses validitas ya, ada proses reliabilitas yang itu digunakan sebagai indikator bahwa instrumen yang kita gunakan itu benar-benar valid atau bisa mengukur apa yang akan kita ambil, yang kita akan ukur. Jadi kalau misalkan di dalam proses pembuatan instrumen pengumpulan data ini false gitu ya, salah ya, maka otomatis data atau pengumpulan data atau data yang diharapkan itu ya salah gitu. Ketika data pengumpulan data yang diharapkan yang dikumpulkan justru salah, ya otomatis ya proses PTK kita ya tidak absah gitu. Maka sangat amat penting menyusun instrumen yang sangat amat baik gitu ya di dalam rangka nanti pengumpulan data begitu. Oke ya. Itu secara sederhana saja, ringkas. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Huda. Nah, kita kali ini akan membahas di lembar observasi PTK ya. Lanjut ke video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum menonton video sebelum ini, wajib untuk menonton video sebelum ini karena itu akan menjadi simultan ya biar tidak gagal paham. Oke. Nah, di lembar observasi ini seperti biasa nanti ada hari, tanggal, terus mata pelajaran, kelas, lalu fokus observasi. Nah, lalu di sini ada bagian nomor, aspek yang diobservasi, kemunculan, ada atau tidak, lalu ada komentar. Nah, selanjutnya ketika sudah seperti ini begitu ya. Nah, nanti kita akan melihat dari aspek yang diobservasi. Nah, aspek yang diobservasi ini misalnya apa? Contoh misalkan menyediakan pijakan, atau pijakan ini bahasanya persepsi lah ya gitu. Nah, keterampilan membuka pelajaran. Jadi di sini seorang observer atau yang ditugasi sebagai supervisor kedua begitu ya, rekan sejawat atau guru yang lebih pengalaman mengajarnya lebih, jam terbangnya lebih tinggi. Nah, itu diberikan lembar observasi ini. Nah, aspek yang dinilai atau aspek yang diobservasi tadi, keterampilan membuka pelajaran. Jadi bagaimana apakah guru pada saat proses mulai pembelajaran itu sudah memberikan ya atau menampilkan membuka pelajaran itu dengan persepsi gitu kan, menanyakan
terlebih dahulu gitu ya, atau mengaitkan pelajaran sebelumnya. Nah, itu dinilai oleh supervisor 2, sehingga di situ akan terlihat tuh ketika guru mulai praktek ya terkait dengan rencana pembelajaran, itu dilihat oleh observer gitu ya, atau supervisor 2. Apakah dia sudah memunculkan keterampilan membuka pelajaran itu ya. Nah, selanjutnya itu bisa juga aspek yang diobservasi itu adalah memberikan tuntunan, yaitu keterampilan bertanya. Jadi di sini kalau kita nyambung ke sebelumnya di keterampilan bertanya, apakah guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan tema pokok bahasan yang dibahas begitu. Nah, tentu terkait dengan pertanyaan ini, keterampilan bertanya ada C1, C2, C3, ya, C4, C5, C6 gitu ya. Nanti kan ada apa namanya kata kerja operasional ya. Kata kerja operasional ini yang dijadikan sebagai acuan untuk kita menggali pertanyaan seperti apa gitu. Si guru membuat pertanyaannya apakah lingkup C1, apakah lingkup C2 pemahaman, apakah lingkup C3 atau aplikasi, apa lingkup C4 itu sintesis analisis begitu. Nah, ini posisinya harus dirancang terlebih dahulu. Berarti kalau misalkan untuk awalan di sesi bertanya ini, keterampilan bertanya, bolehlah guru mengobservasi misalkan pengetahuan dulu gitu ya. Apakah kalian tahu gitu misalkan ya, terkait dengan misalkan pokok bahasanya sel. Nah, itu adalah ketika guru sudah menanyakan hal seperti itu, berarti keterampilan bertanya sudah muncul gitu ya. Jadi kalau misalkan ada muncul ya tinggal di checklist ya. Kalau tidak ada berarti checklist tidak gitu. Nah, selanjutnya itu ada bisa juga secara aspek yang diobservasi itu keterampilan menjelaskan. Jadi posisinya guru menjelaskan konsep-konsep yang dipelajari. Jadi misalkan ketika pelajaran misalkan jaringan gitu ya. Nah, guru menjelaskan gitu. Jaringan itu adalah begitu misalkan. Lalu atau misalkan dengan media gambar begitu ya dijelaskan. Kumpulan dari beberapa sel begitu ya. Jaringan itu banyak gitu. Misalkan ya kan jaringan otot gitu ya. Nah, itu semuanya dijelaskan oleh guru gitu. Nah, itu merupakan keterampilan menjelaskan. Jadi terkait dengan pokok-pokok bahasan yang ada itu dijelaskan. Nah, lalu selanjutnya bisa juga keterampilan mengadakan variasi. Jadi di aspek yang diobservasi itu keterampilan mengadakan variasi. Jadi dia memberikan pengalaman kepada siswa gitu. Jadi metodenya bukan hanya ceramah, misalkan juga anak-anak diminta untuk observasi keluar gitu ya. Jadi proses pembelajarannya bukan hanya menjelaskan, tapi juga ada variasi-variasi lainnya. Atau misalkan diminta menonton gitu ya, lalu si anak diminta mengidentifikasi gitu ya, mana saja gambar-gambar yang merupakan jaringan atau misalkan sel atau misalkan otot gitu ya. Jadi itu merupakan aspek yang diobservasi oleh supervisor kedua. Jadi itu kalau misalkan itu sudah muncul berarti bagus atau baik. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk diketahui sehingga guru pada saat proses RPP sampai pelaksanaan di kelas itu benar-benar mengaplikasikan apa yang sudah ada di RPP-nya begitu ya, sehingga tentu itu menjadi hal yang baik ya, ketika aspek-aspek yang diobservasi ini muncul gitu. Karena itu menjadi sebuah indikator proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien atau tidak gitu. Ya, jadi memang ini menjadi hal yang patut difahami oleh setiap pendidik, guru, atau misalkan peneliti, sehingga apa yang diinginkan dalam tanda petik capaian tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik begitu ya.
Itu singkat terkait dengan bagaimana kita mengobservasi atau bagaimana sikap si guru pada saat proses pelaksanaan RPP dan supervisor 2 gitu ya. Itu ya secara sederhana terkait dengan lembar observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.